Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hari ini kita akan belajar kembali penjumlahan bilangan bulat namun tanpa garis bilangan. Kalau pekan kemarin menggunakan garis bilangan. Masih ingat? Alhamdulillah. Bunda berterima kasih pada kalian dan sangat senang karena kalian sudah mengerjakan latihan-latihannya di worksheet dan kalian sudah mengumpulkan. Bagi yang belum mengumpulkan, Bunda berharap kalian segera mengumpulkan ya. Oke, sebelumnya kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, penasaran tidak? Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Seperti apakah? Oke, kita lihat slide-slide berikut ini. Ya. Penjumlahan bilangan bulat. Ya, sebelumnya Bunda akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat melakukan penjumlahan bilangan bulat dengan benar. Oke. Kemudian kita lihat beberapa contoh ya. Misalkan ada 3 tambah 4, ada negatif 3 tambah 4, ada 3 tambah negatif 4, ada negatif 3 tambah negatif 4. Coba kalian amati. Nomor 1. Nomor 1 itu positif dengan positif. Nomor 2, negatif dengan positif. Nomor 3, positif dengan negatif. Nomor 4, negatif dengan negatif. Ya, jadi itu beberapa kemungkinan penjumlahan yang bisa terjadi ya. Bunda sengaja pada saat ini ya menggunakan bilangan yang sama, tapi di sini beda tanda. Ya, supaya nanti bisa lihat oh ternyata berbeda ya hasilnya. Oke. Hari ini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulatnya menggunakan alat bantu bulatan berwarna biru. Ya, bulatan berwarna biru ini simbol untuk positif. Ya. Bulatan warna merah untuk negatif. Untuk simbol ini sebenarnya tidak harus biru dan merah. Bisa juga kamu menggunakan bulatan, di sininya ada positif. Yang satu lagi berarti di sini bulatan ada negatif. Bisa juga menggunakan kartu berbentuk persegi atau persegi panjang. Atau mungkin menggunakan simbol-simbol yang lain. Silakan. Baik, nah kemudian ketika ini bergandengan antara positif dengan negatif bergandengan, nah ini berarti saling menghapuskan, ya. Karena di sini positif dengan negatif kan berlawanan. Ketika jumlahnya sama ini satu, ketika dijumlahkan itu hasilnya 0. Ya, jadi kalau tanda seperti ini berarti 0. Oke, sekarang kita lihat dari contoh ya soal-soal yang ada di sini. 3 tambah 4 berarti positif tambah positif. Pertama positifnya ada 3. Yang kedua ada 4. Ya, kita lihat di sini ketika digabungkan ada berapa positifnya? Ada 7. Ya, berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. 7-nya apa? Positif karena berwarna biru semua. Oke, paham? Oke. Sekarang yang kedua, negatif 3 ditambah 4. Negatif 3 ditambah 4, berarti di sini negatifnya ada berapa? Betul, ada 3. Positifnya ada 4. Berarti kita gambarkan negatifnya ada 3, merahnya, kemudian yang birunya ada 4. Nah, di sini ada yang bergandengan ya, ada yang berpasangan. Berarti bisa kita gambarkan seperti ini.
Ya, saling berpasangan berarti ini saling menghapuskan. Ini 0, ini 0, ini 0. Berarti sisanya berapa? 1. Positif atau negatif? Karena biru berarti positif. Ya, hasilnya 1. Paham? Nah, sekarang contoh ketiga. Positifnya ada 3. Oke, negatifnya ada 4. Nah, yang berpasangan ada berapa? Nah, ini berpasangan ada 3 pasangan ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Berarti sisanya tinggal 1. Satunya warna merah, berarti negatif. Oke, negatif 1. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 negatif 3 ditambah negatif 4. Dua-duanya negatif, berarti warna merah. Yang pertama 3, yang kedua 4. Nah, sekarang kita lihat yang merahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti hasilnya adalah negatif 7. Ya. Sampai sini paham? Oke, jadi di sini kalau misalkan ada yang berpasangan warnanya merah dengan biru atau biru dengan merah, ini artinya saling menghapuskan ya. Jadi 0 ya. Karena 1 ditambah negatif 1 itu 0. Oke. Sekarang supaya kalian lebih paham lagi, mari kita sama-sama lihat ya dari hasil penjumlahan ini ya. Dari hasil penjumlahan tadi, 3 tambah 4 sama dengan 7, negatif 3 tambah 4 sama dengan 1, 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 1, negatif 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 7, bisa kita tarik kesimpulan. Ya, kira-kira kesimpulannya apa ya? Coba kalian lihat. Ya, di sini ada yang warnanya hitam, berarti ini positif ya. Hasilnya positif. Ya, di sini sama-sama tandanya ya. Kemudian di sini ada yang merah, ada yang hitam, berarti beda tanda. Ini ada hitam, ada merah, beda tanda. Ini sama-sama merah, hasilnya ternyata merah. Kalau di sini tadi yang beda tanda, ini merah, ini hitam, hasilnya hitam. Ya, yang ini padahal angkanya sama, cuma tandanya berbeda. Ya, di sini hitam, ini merah, hasilnya merah. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kira-kira apa ya kesimpulannya? Ya, kita lihat kesimpulannya. Ya. Yang pertama, jika beda tanda. Ya, jika beda tanda, maksudnya beda tanda itu apa? Ini misalkan ini negatif, ini positif. Ini positif, ini negatif. Itu artinya beda tanda. Kita lihat hasilnya ya. Kalau yang nomor 2, hasilnya 1. Tapi yang nomor 3 hasilnya negatif 1. Ya, kalau kita lihat ya, jika beda tanda, maka tanda positif atau tanda negatif mengikuti angka yang paling besar. Maksudnya apa? Kita lihat. Kita lihat nomor 2. Ya, nomor 2 di sini kan negatif dengan positif. Berarti beda tanda. Ternyata hasilnya 1. Ya, di sini hasilnya 1, tapi satunya positif. Ya, hasilnya positif. Nah, dari sini kita lihat ya. Dari angka ini 3, ini 4. Mana yang besar? 4. 4 tandanya apa? Positif. Jadi kalau beda tanda, ya, kesimpulan yang pertama adalah jika beda tanda, maka tanda positif atau negatif mengikuti angka yang paling besar. Maksudnya di sini di hasilnya tandanya itu positif atau negatif, lihat angka yang besar. Di sini kan angka yang besar 4 ya. 4-nya positif. Nah, ternyata hasilnya positif. Terus angka satunya dari mana? Ya, kesimpulannya angka 1 itu diperoleh dari kurangkan angka besar dengan angka kecil. Maaf, ini kecil ya. Oke. Ya, jadi di sini kurangkan angka besarnya berapa? 4. Angka kecilnya berapa? 3. Berarti kurangkan 4 kurangi 3 sama dengan 1. Ya, hasilnya 1. Tandanya lihat angka yang besar 4 itu positif. Jadi itu caranya. Ya, kalau beda tanda. Sekarang kita lihat nomor 3 juga sama beda tanda kan?
Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, jika beda tanda, maka tanda negatif atau positif mengikuti angka yang besar. Kalau nomor 3, angka yang besar berapa? Ini kan, tandanya apa? Negatif. Ya, berarti hasilnya negatif. Terus bilangannya berapa atau angkanya berapa? Tadi aturan kesimpulan nomor 2, kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. Ini kecil ya, bukan jecil. Kecil. Maaf ya, jadi salah ketik. Nah, jadi 4 kurang 3 berapa? 1. Ya, jadi hasilnya negatif 1. Ya, negatif 1, lihat negatifnya dari angka yang besar di antara ini dan ini, bilangannya mengurangkan 4 dengan 3. Paham? Nah, itu kesimpulan nomor 1 dan 2. Sekarang kita lihat bagaimana kalau sama tandanya. Ini positif dengan positif, ternyata hasilnya positif. Ini negatif dengan negatif, ternyata hasilnya negatif. Nah, nomor 3, jika tandanya sama-sama positif, ini seperti nomor 1, atau sama-sama negatif, nomor 4, maka tandanya mengikuti angka tersebut. Jadi maksudnya di sini tanda hasilnya mengikuti angka tersebut. Di sini positif dengan positif, ya hasilnya positif. Ini negatif dengan negatif, tandanya negatif dua-duanya, hasilnya negatif. Kemudian angkanya berapa? Angkanya tinggal dijumlahkan. Ya, kalau untuk yang sama-sama tandanya, angkanya dijumlahkan. Ya, bukan mengurangkan. Kemudian tandanya bagaimana? Mengikuti. Ya, tandanya mengikuti bilangan tersebut atau angka tersebut. Paham? Oke, supaya lebih paham kita lihat contoh. Ya, kita lihat contoh soal, misalkan di sini ada 4 tambah 9, ada negatif 5 tambah 8, ada 7 tambah negatif 10, ada negatif 6 tambah negatif 12, ada negatif 9 tambah 3. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat lagi tadi ya, dalam kesimpulan itu ya, aturannya. Ya, sekarang 4 tambah 9. Ya, 4 tambah 9 itu termasuk kesimpulan nomor berapa? Oke, nomor 3. Ya, tandanya sama, sama-sama positif. Artinya apa? Berarti tandanya mengikuti angka tersebut. Berarti hasilnya tandanya apa? Positif. Itu dulu ya, positif. Kemudian hasilnya berapa? Dijumlahkan. 4 tambah 9 berapa? 13. Jadi hasilnya positif 13. Oke, paham? Baik. Sekarang nomor 2. Nomor 2 negatif 5 ditambah 8. Bagaimana ini? Termasuk kesimpulan nomor berapa? Nomor 1. Ya, tandanya beda. Yang satu negatif, yang satu positif. Nah, untuk tandanya di hasil ini, untuk tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang paling besar berapa? 8. Berarti positif atau negatif? Hasilnya positif. Nah, kemudian angkanya bagaimana? Angkanya berarti dikurangkan dari 8 kurang 5. Karena yang besar 8 ya. 8 kurang 5 itu berapa? Itu 3. Tandanya apa yang bilangan yang besar? Positif. Berarti hasilnya positif 3. Oke, sekarang nomor 3. 7 tambah negatif 10. Di sini positif, di sini negatif. Lihat di sini ya. Kira-kira menurut kalian ya, tandanya yang mana nih? Ya, ternyata lihat bilangan yang besarnya 7 atau 10? 10. 10 tandanya apa? Negatif. Kemudian bilangannya dikurangkan. 10 kurangi 7 berapa? 3. Berarti hasilnya negatif 3. Paham? Ya, sekarang bagaimana? Nomor 4. Negatif 6 tambah negatif 12. Berarti negatif dengan negatif. Kalau negatif dengan negatif sama-sama tandanya negatif, maka tandanya mengikuti angka tersebut. Berarti hasilnya adalah negatif. Bilangannya dijumlahkan. Ya, hasilnya negatif 18. Karena 6 tambah 12, 18. Terakhir, negatif 9 tambah 3. Berarti beda tanda. Lihat, kalau beda tanda berarti tandanya mengikuti angka yang besar, paling besar. Angka paling besar berapa? 9. Ya, negatif. Nah, berarti bilangannya berapa? Kurangkan. 9 dikurang 3 berapa?
6. Berarti hasilnya negatif 6. Oke, sampai sini paham? Insyaallah ya. Mudah kan? Oke, sangat mudah. Baik. Untuk lebih paham lagi, supaya kalian lebih mahir lagi dalam menjumlahkan bilangan bulat, kalian Bu Nina beri beberapa soal. Ya, kita lihat ada beberapa soal. Ya, nanti itu ada di worksheet ya. Worksheetnya sudah diberikan hari Sabtu. Cari worksheet yang hari Selasa tanggal 28 ya. Ya, tanggal 28 Juli 2020. Ya. Soalnya ada 5 soal. Yang pertama, ya ini nomor 1 sampai nomor 5 kalian jumlahkan. Ya. Jumlahkan sesuai dengan tadi ya, menggunakan cara tadi ya yang sudah Bu Nina jelaskan. Kalian bisa lihat lagi nanti di slide ya. Yang bagian 2 justru di sini kalian silakan ya, kalian mencari ya. Mencari penjumlahan yang hasilnya negatif 17. 2 ya, tapi harus beda-beda. Antara nomor 1 dengan nomor 2 berbeda angkanya, tapi hasilnya negatif 17. Ya, coba kalian cari. Ya, boleh positif dengan negatif, boleh negatif dengan positif, boleh apalagi yang memungkinkan hasilnya negatif 17. Ya. Tidak sama ya. Jangan sama. Misalkan di sini positif negatif ya. Nanti yang keduanya misalkan negatif positif atau negatif negatif. Jangan yang ini negatif negatif, ini negatif negatif lagi. Ya. Ya, jadi supaya kalian lebih memahami saja ya. Oke? Paham dengan tugasnya? Insya Allah. Tetap semangat? Insya Allah. Baik, ada yang masih belum paham? Oke ya. Kalau sudah paham, ya baik. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini tentang penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami aturannya. Oke, mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan insya Allah kalian tetap bahagia, ya tetap bahagia belajar di rumah dengan KBM online. Tetap bersabar, ya mudah-mudahan wabah atau pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa sama-sama bertemu untuk belajar di sekolah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.